wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ba'dah maqadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita, nyata-nyata kita masih bisa duduk untuk majelis ilmu. Ini bukan kebetulan, ini tentu adalah nikmat dari Allah, layak untuk kita syukuri. Di detik yang sama, orang yang untuk duduk saja sakit, sulit dan bayar, di Telogorejo, di Karyadi, untuk duduk saja sakit, sulit dan bayar, kira-kira ada atau banyak? Banyak. Lalu kita bisa duduk dan niatkan untuk mencari ilmu. Ini kira-kira nikmat atau nikmat banget? Nikmat banget. Bersama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari sekian yang hadir, ribuan orang ini, saya tanya, kira-kira ada ndak yang orangnya hadir tapi nafasnya tidak berjalan? Oh, tidak ada ya. Semua kita bernafas, Masya Allah, tanpa bayar, setiap hari, setiap saat, betul? Padahal di Telogorejo, Karyadi, RSI, RSU sana, orang yang untuk ambekan bernafas saja sakit, sulit dan bayar, itu ada atau banyak? Banyak. Lalu kita bisa bernafas seperti ini nikmat atau nikmat banget? Bareng-bareng baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi nikmat itu kemudian kita syukuri dengan sebaik-baik amal. Kata Imam Syafi'i, laisal amal al-afdal ba'da salatil fard illa ta'allum atau ila talabil ilmi. Ada beberapa makalah, tidak ada keutamaan yang lebih utama setelah sholat fardu kecuali mencari ilmu. Nah, gitu. Semoga kita mencari ilmu seperti ini adalah menjadi tanda kita sedang diperbaiki oleh Allah. Amin. Allah kalau mau memperbaiki seseorang itu bagaimana? Ya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah berkata, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang baik terus semakin baik sampai puncaknya husnul khotimah, maka tandanya apa? Dia senang majelis ilmu. Tanda. Semoga kita termasuk. Amin Allahumma amin. Oh, ini HP saya. Nah, tadi pas di mobil saya sempatkan untuk membuat kisi-kisi ngaji kita pada hari ini. Buat apa? Ya biar nempelnya itu lebih melekat, semoga diamalkannya lebih mudah. Kita ada di kalam hikam yang keempat. Jangan bisa buka yang tadi sudah di-share sama Mas Denis itu, tak PDF kan, itu cuma satu lembar. Itu kisi-kisinya itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Kekecilan enggak tulisannya enggak ya? Judulnya adalah mengistirahatkan diri. Cocok ini. Senengane rebahan. Apa meneh nek wis pas ngaji kok ngene iki golek cagak bismika Allahumma ahya wa bismika mantap. Alhamdulillah. Tapi itu lebih baik daripada tidak ngaji. Semoga kita nanti bisa leyeh-leyeh juga di surga. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Arih nafsaka. Istirahatkan dirimu. Minat tadbiri, dari melakukan pengaturan-pengaturan. Famaqama bi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Karena atau maka apa-apa yang selainmu, yakni Allah telah melakukannya untukmu, Allah telah mengatur untukmu, janganlah engkau turut merisaukan, turut mengurusnya di luar wilayahmu. Di luar wilayahmu. Artinya apa? Bahwa poin pertama itu pahami wilayah makhluk, pahami wilayah sang khaliq. Jangankan kita nabrak ke garis atau ke wilayahnya Allah. Wong tiba-tiba kita masuk ke wilayah teman saja itu sudah kena pasal kok. Ada orang tiba-tiba masuk rumah panjenengan, masuk ke kamar, kemudian dia nyetel TV, suka-suka dia makan di rumah, suka-suka dia kemudian
layah-layah di rumah kayak rumahnya sendiri, padahal ndak izin, tiba-tiba bludus masuk. Saya tanya, ini namanya orang apa ini? Saya taunya bahasa Inggris, namanya the celutak. Ya, celutak. Yes, benar. Celutak bahasa Indonesianya apa? Delidis. Wong orang gone kok HP dicekeli, dompet dibukai, itu namanya delidis. Delidis, the celutak. Itu saja sudah tidak baik. Apalagi ada wilayah-wilayah ya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita melewati batas itu. Wong nggon koncone wae ada batas-batas kok. Apalagi ini sampai menuju batasnya Allah, ini mesti akan ada hukuman-hukuman luar biasa. Kalau hukuman itu terlalu berat dengan bahasakan kuwi wis blas orang duwe adab. Kepada orang lain saja kita punya garis-garis, apalagi kepada Allah. Lah wilayah diri kita sebagai makhluk, sebagai manusia, itu pahami wilayah makhluk itu kapanpun sampai dimanapun adalah ibadah. Ibadah. Kalau ada tambahan maka yang nomor 2 dan nomor 3 itu sebenarnya masuk pada yang nomor pertama. Yang pertama itu ibadah, nomor 2 itu doa, nomor 3 adalah ikhtiar. Doa sama ikhtiar sebenarnya sama-sama ibadah. Maka ini saya kasih contoh yang keseharian dulu, baru contoh yang zaman dulu. Pada saat kita ini punya anak, wilayah kita terhadap anak yang hari ini Allah titipkan kepada kita yang ibadah. Kita ngasih nafkah ya ibadah, kita ngasih nasihat ya ibadah, kita mendoakan agar anak kita menjadi anak yang solih-solihah, pinter ngaji, rajin sholat, pinter sekolah, itu ibadah. Sampai kok kemudian kita mengatur takdirnya, itu namanya offset. Offset. Ini saya mau tanya sama jenengan, jawab sing mantep. Ada orang tua bilang begini, nah aku berharap padamu, kamu ini pinter sekolah, pinter ngaji, rajin sholat. Baik atau baik? Baik. Padahal belum tentu lupa. Engkau tak kandani. Terus kemudian dia bilang lagi, nah aku berharap kepadamu, kamu itu pinter sekolah, pinter ngaji, rajin sholat. Ini benar atau salah? Benar, padahal salah Pak. Salah, jelas salah. Kok bisa salah? Iya. Berharap kok sama anak. Ketika saya berkata, nak aku berharap kamu ini pinter ngaji, pinter sekolah, mau sholat, rajin sholat. Anak itu berharap main HP. Adiknya berharap ngajak dolan, ibunya berharap ngerewangi masak. Tabrakan harapan piro wae itu. Lah terus bagaimana? Yang ideal adalah, nah aku berharap kepada Allah. Simpan kata di dalam hati kita, penguasa. Aku penguasa bumi langit seisinya dan penguasa atas kehidupan. Aku berharap kepada Allah, kamu menjadi anak yang soleh, pinter ngaji, pinter sekolah, dan rajin sholat. Ini bertepat. Understand? Jadi batasnya jelas sekali. Dengan mesti senengane ngasih nafkah kepada istri, kadang dikasih nafkah yang lebih besar, berharap ya istri itu guyang-guyu, tambah taat, betul atau tidak? Tapi orang mesti kayak isi di merengut kayak oke. Dulu mbak dirasani. Nah, itulah kesalahan kita karena berharap kepada makhluk. Jangankan kita mau mengatur diri sang istri ketika sudah di full dikasih nafkah, terus kemudian dia mau tersenyum. Wong istri, dia sebagai istri, dirinya sebagai seorang wanita mengatur hatinya untuk senang saja kesulitan kok. Betul atau tidak mbak? Memang betul. Nah, terus bagaimana? Ketika kita ngasih nafkah, ketika kita berbuat baik sama istri, ketika kita ngasih nasihat, ketika kita ashiruhunna bil ma'ruf,
menggauli istri dengan baik, maka selebihnya Allah yang ngatur. Understand? Kok kita berharap kepada istri untuk berbuat baik? Wah, ya repot. Apalagi istri berharap kebahagiaan dari suami. Wong suami mumet kok diharap bahagia. Maka batasnya harus jelas. Batas kita adalah melakukan semaksimal mungkin semuanya sebagai ibadah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya kasih contoh sekarang yang zaman dulu. Dulu ada orang namanya, ya, Masya Allah, seorang tabi'in, namanya saya masih lupa. Nah ini jenengannya lupa. Eling-eling yo, lupa. Siapa? Jenengan usul siapa? Manusia tabiin kok. Tapi ini ngisore sahabat kok. Malik, namanya Malik bin Dinar. Ada. Ngapunten lho Pak niki usen-usen mboten urip. Malik bin Dinar. Namanya Malik bin Dinar. Dia adalah seorang tabiin, ya, orang tabiin. Kita tahu kan khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasulullah. Tsummal ladzina. Kemudian generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Berarti generasi terbaik nomor 3 adalah tabiin. Berarti Pak Malik ini generasi tabiin. Jos ngeri, dredeg. Berarti Malik bin Dinar maksudnya adalah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini cuman beliau sebelum menjadi orang yang soleh, sebelum menjadi orang yang Masya Allah ulama, seorang yang ahli ilmu, itu zaman mudanya itu beling. Jadi saya kira ono cah nom beling ya setungake lah. Siapa tahu nanti akhirnya Allah kasih apa? Hidayah. Ya karo dinasihati sebagai ibadah kita, tapi kemudian dipendungi dan sebagainya semua tentu salah. Saya lanjutkan. Malik bin Dinar tiap hari malam maksiat. Karena namanya orang maksiat tuh butuh modal. Betul enggak ini? Betul. Maksiat butuh modal. Kentekan modal lah. Terus ini ngopo bicaranya? Oh ya saya tahu. Dilala dia dengar pengumuman. Pengumumannya kala itu dia di Syam ya. Pengumumannya adalah dibuka lowongan sebagai pengurus daerah. Ya. Kalau dulu pengurus daerah itu include menjadi pengurus masjid setempat. Jadi pengurus masjid adalah pengurus daerah setempat. Kurang lebih begitu. Dibuka menjadi pengurus masjid, yakni mengurus daerah setempat. Dia langsung semangat. Kriterianya mesti kalau ini pengurus masjid sekaligus pengurus daerah, maka orangnya harus soleh. Dia dalam rangka untuk mendapatkan itu, dia kemudian malam itu reka-rekai sholat. Wah, sholat. Pokoknya dia sampai berkata, aku tidak pernah kecuali orang masuk ke dalam masjid, ku pastikan aku sedang sholat. Sok-sokan apa? Soleh. Hal itu dilakukan lagi dan lagi dan lagi. Kok orang sedang diangkat-angkat? Terus lagi dan lagi, kok enggak diangkat-angkat? Dia sampai karena kehabisan dana dan sebagainya, akhirnya tidurnya ya di masjid itu. Sholat setiap hari, melakukan kebaikan-kebaikan setiap hari, biar apa? Biar dianggap layak menjadi pengurus tempat. Sampai dalam waktu 1 tahun. Wong ini kan kadang-kadang nek dadi wong apik, tapi kemudian Gusti Allah ini rezeki ngono-ngono wae suwi-suwi napa Pak? Kok kadang-kadang cok bosen ya. Itulah kenapa orang berdoa itu idealnya karena ibadah Pak, bukan karena sekedar butuh. Karena kalau sekedar ibadah itu karena masalah butuh, biasanya itu begitu kita dikasih langsung lali. Betul dah? Jangan pas dulu pas anaknya sakit, butuh banget kesehatan buat anaknya, Masya Allah roh masjid itu menarik banget. Sujud itu Masya Allah, so nangis. Begitu anaknya sudah sekolah sehat, kira-kira sekhusyuk kemarin enggak. Maka idealnya ibadah itu, doa itu bukan hanya karena butuh.
Kalau karena butuh begitu dikasih lali, lama tidak dikasih apa? Wong donga suwi banget ora dikabul-kabulke umumnya apa? Saya tahu bahasa Arabnya. Namanya minal mutungin. Minal apa? Wong suwi mutung. Ngaji, sholat, sedekah, tahajud. Lah kok biasa-biasa wae jare nek wis tobat, wis hijrah terus tertata ki ora ndang ketata. Lama-lama mundur teratur. Mundur. Ini jenengane minal apa? Mutungin. Ya. Ada yang model seperti itu? Enggak ada. Nah, akhirnya ini Malik bin Dinar ini mutung. Setelah kurang lebih berbulan-bulan, kurang lebih 1 tahun katakan seperti itu, dia menjadi orang soleh tapi dalam rangka menginginkan sesuatu. Ada udang di balik rembaya, betul. Ada udang di balik rembaya. Akhirnya dia bosen, wis kembali lagi dia ke tempat maksiatnya, ke bar atau ke tempat maksiatnya, tempat dugemnya dan sebagainya. Hal yang aneh terjadi. Apa itu? Dia maksiat itu tidak nikmat. Sehingga saya tanya sama panjenengan, orang ibadah tidak lillahi ta'ala itu baik atau buruk? Dijawab, orang ibadah tidak lillahi ta'ala baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Tidak lillahi ta'ala kok baik? Ya, baik atau buruk? Buruk, ya baik lah. Mas pokoknya yang jenang jawab buruk, saya baik. Maksudnya ini tentu buruk kalau standarnya ikhlas. Tapi kalau standarnya mengubah kebiasaan, setidaknya persis seperti Malik bin Dinar tadi itu, dia ketika biasanya adalah ibadah, walau tidak ikhlas, kenyataannya kembali ke tempat maksiat itu tidak nikmat. Maka orang yang senang ibadah walaupun tidak ikhlas, kemudian dia kembali ke tempat maksiat, dicabut rasa nikmatnya maksiat. Habis itu kembali lagi dalam kondisi ikhlas biasanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kalau kepada anak-anak kita, kepada yang muda-muda ikhlas ora ikhlas, yang penting makan di masjid. Jangan ditawari, sholat ndak nak? Ya jawabannya enggak, mau tawari. Sholat itu wajib nak, ayo bareng sama bapak. Gitu. Sholat itu wajib nak, ayo berangkat ke masjid. Lah bapak kok HP-nan? Aku beda. Nah, ya apa maneh? Jangan. Kita harus memberi contoh. Nah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kembali lagi ke Malik bin Dinar. Ternyata ibadahnya 1 tahun yang tidak lillahi ta'ala ini adalah buruk, tapi punya sisi baik. Apa sisi baiknya? Membuat maksiat itu dicabut nikmatnya. Sehingga akhirnya dia kembali lagi ke masjid. Kala itu dia bilang begini, ya Allah, ibadahku dengan banyak kemauan kepada makhluk, banyak keinginan karu-karuan sing kok ngene iki, ternyata tidak memberi manfaat apa-apa. Tapi aku maksiat juga sudah tidak ada nikmatnya. Wis lah nek ngono aku saya putus asa dengan siapapun. Saya hanya sing penting engkau seneng wis lah. Saya tak sholat. Dia baru sholat 2 rakaat karena lilo lego wis ora pengin apa-apa, sujud ngantuk merem. Merem. Biasanya saya sendiri ngono, Pak. Nek dong pas tahajud kakean karep ngeten ke orang nganu, ndak ngantuk. Begitu sing les ngono ikhlas sing terserah panjenengan ya Allah, 2 rakaat iki pancen wis ndelongsor, Pak. Seret merem, tapi ini juga bukan standar kebaikan. Standar kebaikannya ada pada ikhlasnya. Begitu dia ketiduran, sholat 2 rakaat ketiduran, pagi-pagi itu kayak ada semacam lindu itu apa? Gempa kecil yang membuat masjid itu morak-marik sehingga pada saat subuh itu bingung orang mau sholat. Akhirnya sepakat 20 pengurus masjid bilang demikian. Wis, mulai kali ini kita butuh tambahan 1 lagi pengurus buat menjaga kalau waktu malam. Dan kita lihat hanya Malik bin Dinar yang kalau waktu malam itu kelihatan. Ya wis, angkat dia. Ya angkat. Alhamdulillah. Begitu dia diangkat dia tertawa. 1 tahun saya ngibadah kakean karep ngatur-ngatur Gusti Allah,
itu tak memiliki manfaat apa-apa. Baru semalam aku ibadah yang terserah Engkau ya Allah mengatur diriku, bukan aku yang mengatur Engkau. Kau langsung angkat derajat. Nek gitu ya Allah, mulai sekarang saya mau pergi dan ibadahku karena Engkau, tanpa mengatur Engkau, tapi biarkan Engkau mengatur aku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cetak wila-wila. Alhamdulillah. Jadi batas-batasnya jelas ya, silahkan panjenengan ndonga yud. Doa kata Rasulullah muhul ibadah. Doa itu substansinya adalah ibadah. Maka memintalah kepada Allah, karena memang Allah meminta kepada kita agar kita meminta kepadanya. Sing terakhir. Lumayan menanggung dia update status. Mintalah kepada Allah karena Allah meminta kepada kita agar kita meminta kepadanya. Sehingga kalau ditanya kenapa engkau meminta kepada Allah, karena Allah menginginkan hal ini, Allah mencintai hal ini, bukan dalam rangka aku mengatur dia, tapi dia biar mengatur aku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau sudah seperti ini Pak, Masya Allah, semangat enak. Saya dulu dikandani para sesepuh, salah satunya Mbah Mun ya, jangan tahu Mbah Mun. Itu Mbah Mun kalau ngendikan kepada para guru, guru-guru pondok, nek mulangi murid itu ndak usah berambisi minter ke murid. Kalau ambisimu adalah murid pinter, nanti kalau muridnya bodoh, kowe iki hawane nesu tok tiap dina. Betul atau tidak? Terus niatono ibadah karo murid didongoni muga-muga Gusti Allah paring ilmu. Enak. Cerak. Demikian pula kepada istri. Pada saat kita berbuat baik maksimum kepada istri, tidak usah berharap semua aneh-aneh wis pokok. Berharaplah Allah mencintai apa yang kita lakukan, sehingga Allah nanti akan merubah kondisi. Nah, demikian pula kepada anak, demikian pula kepada rezeki. Itu poin yang nomor 2. Poin yang nomor 3. Pahami kapan kita sering offset. Offset itu keluar dari jalur kita sebagai makhluk. Kadang-kadang jadi ngatur Gusti Allah. Biasanya kapan itu setiap orang beda-beda. Ada orang yang kalau dalam urusan rezeki itu bisa tawakal banget, tapi nanti bagian dalam mengurus anak dia hawane itu ya istighfar, tapi istighfare karo ngantemi. Astagfirullah jewer. Astagfirullahaladzim. Padahal istighfar itu artinya apa? Astagfirullah itu artinya apa? Saya salah, saya mohon ampun. Berarti destinasi tujuan orang mohon ampun itu atas kesalahan siapa? Diri sendiri. Lu kok bisa kok karo jeweran aku tin astagfirullahaladzim kan mohon paham dari ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka idealnya orang itu kalau ada kekeruan di kanan kiri, jangan nyari jalan keluar, nyarinya jalan ke dalam. Kenapa? Karena ada hal yang kurang baik di dalam diri, sehingga kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada orang yang di bagian mendidik anak itu dia sedemikian bisa tawakal, ya Allah, aku ke tugasku, Masya Allah, anak tak sekolah ke sore tak gawe ming madrasah, ya Allah, besok kalau kelak saya di hadapan Allah itu sebagai suami saya yang ditanyai pertanggungjawaban. Bareng ngono anak lulus SD wis tak pondok ke soal pondok pindah ping 17 Gawar ini pindah rono pindah rene diantaran pondok anak urung tek wong tuane urung tekan omah anak is nang omah dhisik. Bapak, assalamualaikum. Wis itu pasrah. Ya Allah, monggo niki. Niki putra niku kula niku sejatine titipane panjenengan. Hal ini terjadi persis ini di bawah contoh salaf. Ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Saya selalu standarkan dengan salafun saleh biar kita itu berbuat apa itu dulu para generasi terbaik berbuat apa kita tinggal niru kan enak toh kalau begitu. Salafun saleh, ada orang namanya Fudail bin Iyad, mirip-mirip dengan Malik bin Dinar. Fudail bin Iyad ini lebih geragas, lebih juas, lebih preman, lebih jahat dibanding mudanya Malik bin Dinar. Dia adalah qati'ut thariq. Qati'ut thariq itu apa? Begal. Luar biasa begal, beling ira karuan. Tapi begitu oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan jalan taubatnya, beliau menjadi orang yang luar biasa. Dan hal ini terulang terjadi dari sejarah demi sejarah. Lihat Sayyidina Umar sebelum Islam seperti apa. Lihat bagaimana Khalid bin
walid seperti apa, membunuh orang Islam sebelum dia masuk Islam. Tapi kalau Allah sudah kasih hidayah, Masya Allah, semuanya bisa berubah. Kalau kita mendengar Khalid bin Walid siap, kita mendengar Sayyidina Umar bin Khattab dulu sebelum Islam seperti apa, setelah Islam seperti apa, kita siap. Lalu kemudian kepada tetangga yang hari ini masih maksiat kok malah mengejek, itu berarti kita tidak siap. Padahal Allah kalau sudah ngasih hidayah gampang saja bagi Allah membalikkan. Shallallahu alaihi Muhammad. Kudune kan dongaan itu, dinasihati nasihat niat ngibadah ojo karena jengkel. Baik. Saya lanjutkan. Fudail bin Iyad itu karena awalnya beling, terus kemudian dia berakhir menjadi seorang ahli hadis, menjadi seorang ulama, memiliki murid yang sangat banyak. Dilalah duwe anak beling. Dilalah napa? Dia anak beling. Barang anak dikandani, nak, kamu jangan seperti itu. Kamu tuh harus menjadi orang yang baik, yang soleh dan sebagainya. Jawaban dengan alah, biyen bapak pas nom piye. Model seperti itu ada ndak? Ya Allah. Akhirnya Fudail bin Iyad mengubah satu doa, yang doa ini silahkan dibaca. Doa ini silahkan dibaca. Ya Rabb, inna bni laisa minni. Ya Allah, anakku bukan milikku. Anakku adalah milik Engkau. Maka hanya Engkau yang bisa mendidik, dan didiklah anakku untuk Kau amanahkan kepadaku. Setelah itu anaknya pun diberikan hidayah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya tawakal. Maka di poin yang nomor 4 jam 4 ke. Cepet pol ini ceramah. Ini selesainya jam 4 nggih. Jam pinten? Jam 12 gawe Bu, jam 6. Nah, ini kula nyuwun ngapunten ngaji kakean guyon ya Allah, astagfirullahaladzim. Nomor 4. Saya tahu nek jenengan itu sudah capek kerja, jadi nek ngaji ora diguyoni pun ndak ngantuk itu loh. Nomor 4. Bagaimana recovery dan terapi? Dengan antara lain adalah jenengan bisa pilih ketika sudah maksimum doanya, maksimum ibadahnya, maksimum ikhtiarnya, selebihnya pilih. Setelah keputusan pilihlah dengan amaliyah bernama sabar. Bisa ngandani anak wis, ngei rezeki wis, ndongoni wis, dipondokke wis, maka boleh setelah itu biar kita tidak offset, garisnya bernama sabar, boleh. Atau garisnya bernama, di sini saya tulis syukur, boleh. Ya Allah, aku wis tak lakoni kabeh. Wis komplit, muga-muga niki dinilai ibadah, selebihnya saya bersyukur kepada Engkau atas nikmat yang Kau berikan, boleh. Atau husnudzon. Ya Allah, hari ini memang masih seperti ini, tapi saya yakin sekali Engkau maha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, saya husnudzon kepada Engkau. Atau tawakal. Tawakal itu gini Pak, kisah terakhir. Nabi Musa punya temannya Nabi Musa orangnya soleh, ikhtiarnya bagus, doanya bagus, ikhtiarnya bagus, ibadahnya bagus. Nabi Musa. Lah, tapi temannya Nabi Musa ini berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang lama tidak juga dikabulkan. Sampai Nabi Musa itu bilang begini, ya Allah, andaikan saya Tuhannya atau ya Allah wis tak kabul ki wong sakit tenan kok. Sampai ngono Nabi Musa. Kata Allah, wa auhallahu ila Musa. Allah ngasih wahyu kepada Nabi Musa. Musa, bagaimana aku mau mengabulkan doa-doa temanmu itu? Karena dia itu pada saat berdoa bukan ingat kepadaku, tapi dia ingat kepada domba-dombanya. Maksud betul? Ngeten. Doa lunas utang atau berdoa tentang mumete utang pen lunas. Jenengan sing dieling-eling Gusti Allah atau dong pasti tagih. Atau catatan. Ah, itulah bedanya. Doa agar istri solihah atau anak solihah sing dieling-eling Gusti Allah atau merenguti bojo. Nah, maka habis itu Nabi Musa bilang, woi teman, mulai besok kalau kau berdoa ndak usah ingat masalahmu, ndak usah ingat hajatmu, kau eling saja sama Allah, sebut asma Allah lebih banyak. Setelah kau sebutkan hajatmu, udah habis itu biarkan Allah yang atur, mustajab. Understand? Maka yang terakhir dengan cara perbanyak zikir.
dulu yang dapat saya sampaikan, semoga manfaat. Amin Allahumma. Dalam hadis qudsi disebutkan, man syaqalahul Qur'an wa dzikri, siapa orang yang wis pokok maca Quran pokok terus kathah-kathah zikir sambil yo nek ikhtiar biasa, doa biasa, tapi sing nomor setunggal ndak usah nuntut Gusti Allah, sing penting nuntut diri saja agar diri kita itu selalu eling. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, afdhala ma u'tiyas sa'ilin, aku akan beri orang tersebut yang fokusnya eling kepadaku itu sesuatu yang lebih utama dibanding orang-orang yang hanya meminta-meminta saja, berdoa-berdoa saja. Sing eling karo sing donga malah hebatan sing eling. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Barangkali ngaji ini bermanfaat, nek jenengan pengen buka lagi itu sepertinya nanti di-share di YouTube-nya Pondok Doaku TV. Insyaallah semoga manfaat. Billahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.